Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa koin atau beberapa saham atau beberapa cryptocurrency yang pantas untuk investasi di tahun 2020 dan tahun 2021. Oke, mulai dari yang tidak ada resikonya dan menengah resikonya dan ada resikonya, dan ada juga yang level miracle alias sebuah keajaiban gitu kan, berdasarkan dengan beberapa rumus-rumus logika yang akan saya bagikan ke Anda semuanya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dukung terus channel ini menjadi channel edukasi terbaik di Indonesia, supaya tidak ada terjadi kesesatan yang akan membelenggu kalian di lingkaran halusinasi. Oke? Langsung saja. Ketika kita bicara tentang bagaimana cara untuk berinvestasi, oke, kita akan masuk ke dalam apa dan seperti apa koin-koin ciri-ciri yang pantas untuk kita investasikan dalam waktu jangka menengah, baik jangka panjang ataupun jangka yang tidak ditentukan. Oke? Nah, yang pertama kita mulai masuk ke dalam Indodax, karena memang tidak bisa dipungkiri yang paling lengkap dan yang paling benar-benar terpercaya di dalam Indonesia untuk jangka investasi secara panjang adalah Indodax, ya kan? Walaupun ada Binance, ada Dudex dan beberapa market yang lainnya, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya yang paling saya percaya adalah Indodax. Bang, kenapa nggak aplikasi Pintu? Bang, kenapa nggak aplikasi beberapa yang memang sudah ada di Indonesia gitu? Ya memang itu semuanya real. Siapa bilang itu nggak real? Itu semuanya real kok. Tapi ya, saya jujur kan saya orangnya nggak terlalu halu ya, nggak terlalu melebih-lebihkan. Kalau saya bilang jelek ya jelek, kalau saya bilang bagus ya bagus. Dari sekian banyak aplikasi yang ada di dalam Indonesia, mau Indodax, Bitokto, dan Pintu dan sebagainya kayak gitu kan, itu semuanya masih sangat jauh sekali di bawah Indodax. Sekali lagi, masih sangat jauh sekali di bawah Indodax, walaupun mereka menang di fee trade-nya atau VWD-nya gitu kan. Tetapi tetap saja kenyamanan, kredibilitas ini masih bagus banget Indodax. Contohnya seperti apa? Saya nggak terlalu ngaruh tentang fee, oke? Bagi pemain-pemain besar ini nggak terlalu berpengaruh tentang fee. Yang penting adalah limit dan bagaimana kecepatan WD-nya itu tadi gitu kan. Nah, kalau misalkan beberapa aplikasi-aplikasi yang lainnya itu WD-nya itu terlalu banyak, ribet lah, nggak terlalu seinstan Indodax gitu kan. Kalau Indodax kan 5 menit nyampe gitu kan, dan banyak juga jasa-jasa exchanger yang menyediakan jasa dia gitu. Kalau yang lainnya itu terlalu ribet. Bagaimana kalau misalkan kalian tiba-tiba butuh duit, ya kan? Ya masih tetap Indodax gitu kan, walaupun memang saya tidak sepenuhnya gitu. Oke, lanjut saja. Dari yang pertama, koin yang pantas untuk investasi jangka panjang yang tidak ada resikonya sama sekali. Oke, kenapa saya bilang tidak ada resikonya? Karena memang beberapa koin itu terbagi menjadi beberapa kelompok ya. Ada ERC20, ada yang berbasis BNB, ada yang berbasis Bitcoin, ada yang berbasis XLM, dan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekarang juga ada DeFi, ada sebagainya gitu kan ya. Nah, tetapi kenapa saya bilang dan saya rekomendasikan bahwasanya koin ini tidak sama sekali ada resikonya, yaitu stable coin. Oke? Apa itu stable coin? Kalian bisa searching di Google atau teori di atas kertasnya, itu banyak sekali ya pengertian stable coin. Intinya, kalau misalkan pengertian secara gampangnya, stablecoin adalah sebuah perwujudan mata uang yang dimiliki oleh negara tersebut untuk bertujuan menjadikan sebuah fiat atau alat pertukaran atau nilai pertukaran kripto gitu kan. Jadi misalkan kalian tinggal di Indonesia, fiatnya apa? IDR. Buktinya apa bang? IDR udah menjadi stablecoin? Buktinya ada. IDR teh BIDR. Nah itu udah ada kan. Nah misalkan US dollar gitu kan, banyak sekali stablecoin-nya, ada USDT, ada USDC dan sebagainya gitu kan. Dan apa saja jenis-jenis stablecoin? Sebenarnya stablecoin banyak ya jenisnya ya. Ini mulai di CoinGecko ini ada kurang lebih sekitar 25 stablecoin. Mulai dari yang paling tertinggi adalah Tether ya, alias USDT. Tether ini USDT alias bentuk lain dari dolar. USD Coin ini juga sama aja, bentuk lain dari dolar, cuma dia berbasisnya beda gitu kan. Mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing, tapi harganya hampir sama, hanya beda sekitar perak saja. Nah, di antara USDT dan USDC di sini juga banyak sekali ya, ada DAI, ada TUSD, ada Paxos, ada Binance USD, ada USD. Banyak sekali ya. Di sini bisa kalian searching di CoinGecko maupun CoinMarketCap tentang stablecoin ya, banyak banget ya. Di sini ada kurang lebih 20, tetapi di Indodax ini hanya ada 2.
Apa itu? Yang pertama adalah USDT, lalu yang kedua ada USDC. Oh lupa, ada DAI juga ya. Di sini ada DAI ya. Di sini nih. Ini DAI harganya 15.000 ya kan. Terus ada USDT dan USDC. Nih, USDT dan USDC. Kenapa saya bilang tidak ada resikonya? Ya silakan kalian lihat sendiri. Misalkan kayak market depth chartnya atau advance chartnya USDT, kalau misalkan kalian pahami, ini hampir tidak pernah turun. Kalaupun turun, itu hanya sepersekian persen saja, dan dia pasti selalu naik. Dan secara logika, memang ya kita selalu kenal ya negara Amerika Serikat itu dan mata uang dunia seperti US dollar itu memang sangat signifikan sekali dan sangat dibutuhkan sekali, dan banyak sekali terjadi pertukaran-pertukaran volume likuiditas dan kapitalisasi pasar entah di dunia real ataupun dunia cryptocurrency. Ketika kita ubah menjadi satu week di sini ya, satu minggu, kita bisa melihat bahwasannya tidak ada terjadi perubahan mendasar ya. Ini tuh lihat ya, harganya hanya 14.000 dan kemarin naik 17.000, naik 15.000, dan saya punya keyakinan bahwasanya inflasi itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan di dalam setiap negara. Pasti di suatu saat nanti, apalagi Indonesia ini, dia telah menghutang sekian triliun yang menghabiskan jatuh tempo selama 150 tahun. Itu jelas akan menguatkan harga US dollar di suatu kemudian hari gitu kan. Walaupun nanti dalam jangka panjang pasti yang namanya USDT itu pasti naik gitu kan. Yang namanya beberapa stablecoin itu pasti naik walaupun naiknya secara perlahan. Tetapi di sini mempunyai kelebihan, yaitu tidak mungkin ada resikonya. Tidak mungkin yang namanya stablecoin itu tiba-tiba anjlok menjadi harga goceng, anjlok menjadi harga 10.000, itu hampir tidak mungkin, hampir mustahil. Kalaupun memang bisa terjadi, itu akan terjadi guncangan yang teramat efek banget ya di dunia gitu kan. Nah, jadi di dalam USDT dan USDC ini adalah salah satu koin yang benar-benar sangat idealis dan benar-benar sangat realistis untuk menyimpan dalam jumlah banyak. Mau kalian menyimpan 1 miliar, 2 miliar, atau mungkin 1 triliun sekalipun, itu sangat-sangat aman di dalam USDT dan stablecoin lainnya. Kenapa? Di stablecoin itu tidak ada terjadi harga fluktuatif yang begitu sangat besar gitu. Oke. Nah, lalu koin yang selanjutnya saya rekomendasikan adalah di normal recommended ya. Kalau misalkan tadi tidak ada resikonya, sekarang ada normal rekomendasi, di mana koin yang saya rekomendasikan adalah beberapa koin top CMC yang mungkin sebuah likuiditasnya, sebuah utilitasnya, sebuah use case yang sudah terpercaya banget gitu kan. Yang pertama jelas Bitcoin ya kan. Saya orangnya realistis aja, bang kenapa lu nggak bahas koin ini dan sebagainya. Koin itu ada banyak banget bro. Walaupun kak saya bahas 1 tahun satu koin itu belum tentu habis, karena koin itu ribuan gitu kan. Jadi saya rekomendasikan yang realistis saja. Yang pertama adalah Bitcoin. Kenapa saya bilang Bitcoin? Ya jelas dia adalah top 1 CMC. Dia adalah induk dari sebuah cryptocurrency, induk dari semua koin. Dan Bitcoin ini kalau memang kita melihat chartnya semacam kita bisa lihat ya, bahwasanya kalau kita ubah menjadi 1 minggu, chartnya ini akan menunjukkan bahwasanya dia mencoba untuk naik ke dalam titik puncak tertingginya ya kan. Dan sekarang adalah tes resisten, di mana titik tertingginya terjadi pada tahun 2017 di angka 300 juta. Dan seperti yang kita tahu kemarin juga Bitcoin halving dan lain sebagainya, dan banyak sekali faktor-faktor yang akan mendukung terhadap Bitcoin. Dan memang kelebihan Bitcoin adalah tidaklah mungkin terjadi fluktuatif harga yang begitu signifikan dan tidak bisa dijual, itu nggak mungkin, karena Bitcoin itu kapitalisasi pasarnya atau volume per harinya itu banyak banget. Jadi kalian mau nyimpen 1 miliar, 2 miliar, jangan takut untuk tidak bisa kejual gitu ya. Lalu yang kedua adalah jenis Ethereum, karena itu memang koin andalan saya. Bisa kita lihat Ethereum sekarang harganya 5,8 juta, dan asal kalian tahu Ethereum itu pernah tembus di angka sekitar hampir 20 juta ya. Kalau kita lihat advance chartnya, di advance chart Ethereum ini kurang lebih tahun 2017 juga, tahun 2017 Ethereum ini pernah menembus hampir 20 juta, kalau tidak salah sekitar 17 juta ya. 17 juta di angka stabilnya ini ya, pernah menembus seharga sekitar 22 juta untuk satu koin. Jadi ini sekarang ini mencoba untuk naik dan mencoba untuk recovery, di mana ini adalah titik cukup signifikan dan cukup bisa juga dibeli. Masih 5 jutaan, nanti bisa di harga 10 juta bisa dijual, tetapi tidak bisa dipastikan kapan Ethereum bisa mencapai harga 10 juta lagi gitu kan. Entah tahun depan, entah ya, tapi menurut saya tahun 2020 akhir dan 2021 adalah sebuah titik awal yang sangat bagus untuk dunia cryptocurrency, karena memang sudah terjadi beberapa titik jenuh sekian tahun ini. Dan memang tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sebuah tahun yang dimana banyak sekali notaben elit crypto yang memprediksi bahwasanya tahun itu akan terjadi kenaikan yang cukup drastis gitu ya. Nah, lalu setelah Ethereum, apa selanjutnya yang saya rekomendasikan? Yang saya rekomendasikan adalah jelas BNB, oke?
Jadi saya realistis aja, kenapa BNB? Karena BNB adalah di belakangnya Binance. Jujur aja, saya salut sekali dengan Binance ya kan. Kenapa salut sekali? Dia itu memecahkan sebuah masalah dengan sebuah pemecahan yang tidak pernah kita pikirkan. Contoh, kemarin Binance itu terjerat atau kegencet lah, ibarat kata kepentok sama OJK yang dia tidak bisa merealisasikan pasarnya gitu menggunakan IDR. Tetapi dia begitu brilian dan dia tidak takut untuk mengeluarkan sebuah stablecoin lagi yang dinamakan BIDR, dimana itu adalah Binance Indonesia Rupiah, dimana OJK tidak bisa menyentuh Binance lagi dan tidak bisa terlalu ribet, karena dulu kan Binance ini digadang-gadang akan membuat sebuah IDR atau fiat IDR, tetapi kebentur sama OJK dan sempat di blacklist kan. Nah, tetapi dengan sangat cerdasnya dia mengemukakan sebuah cetusan, yaitu adalah BIDR ya kan, supaya dia bisa menghindari crash dengan OJK. Dan banyak sekali juga stable coin yang dibentuk oleh Binance seperti BUSD, dan jadi dia itu mempunyai dolar sendiri, mempunyai KRW sendiri, mempunyai koin sendiri, dan mempunyai fiat sendiri, dan banyak sekali cetusan-cetusan baru yang mungkin kalian lupa. Adalah BNB dulu adalah lahirnya 50.000 dan pernah menembus 500.000 ya kan, dan sekarang ini mencoba untuk naik, dan sekali lagi ini adalah titik resisten yang barunya. Oke, Binance itu pernah tembus sehingga sampai sekitar 500.000 lebih ya, ini ya, dari sekitar 50.000. Saya tahu Binance itu waktu harga 30.000, 50.000 saya tahu gitu kan. Dan listing Indodax dia tidak pernah turun mencapai 500.000 dan sekarang mencoba untuk naik ke 300.000. Dan jelas utilitas dan use case-nya sudah tidak bisa dipertanyakan lagi, karena Binance Coin adalah sebuah dulunya ERC20, lalu dia berevolusi atau mainnet menjadi sebuah koin sendiri ya. Kalau dulu dia nginduk di Ethereum gitu kan. Nah, setelah itu dia mainnet menjadi sebuah koin sendiri. Oke. Nah, itu adalah 3 koin yang realistis yang saya akan rekomendasikan. Lalu ada koin Hacklist yang menurut saya ada cerita menarik di balik itu. Oke. Saya akan ceritakan sedikit demi sedikit. Yang pertama adalah Aurora. Oke, kenapa Aurora? Aurora adalah sebuah koin yang dulunya desas-desusnya adalah sebuah developernya ini berkhianat kepada timnya sendiri. Jadi ada sebuah tim yang mempunyai Aurora ya kan. Dulu Aurora itu harganya bukan perakan kalau misalkan kalian pengen tahu, oke. Dan kemarin juga sempat ditinggalkan, sempat putus asa lah developernya. Kalau kita bisa cek, kalau misalkan kalian nggak percaya, lihat ya, saya ubah menjadi satuan minggu. Jadi dulu rumornya adalah Aurora itu ditinggal sama developernya dan dijual secara massal gitu kan. Jadi Aurora dulunya itu harganya lebih dari ratusan perak gitu kan. Nah, tetapi ada sebuah developer yang nakal yang mengakibatkan penjualan secara massal, di mana di situ harganya turun drastis banget ya kan. Di sini bisa kita lihat bahwasanya nih harganya itu sekitar 500 perak ya, harganya 500 perak. Di sini turun drastis ini dan tiba-tiba dipump lagi. Dan memang biasanya kalau sudah terjadi penjualan secara massal atau developer yang nakal gitu, biasanya akan sebuah tragedi atau sebuah fenomena alam yang terciptanya sebuah paus baru atau paus biru, dimana paus ini akan lebih besar daripada paus-paus kebanyakan gitu kan ya. Karena apa? Dia menguasai beberapa besar saham dari Aurora itu sendiri ya kan. Kita bisa melihat bahwasanya pernah kedam sampai angka 92 perak dan langsung naik ke 500 perak. Lalu kedam lagi ke angka sekitar 20 perak dan sekarang kemarin tembus ini sampai ke 300. Biasanya Aurora ini cepat naiknya, cepat turunnya lagi karena memang sudah ada permainan paus. Bagaimana kita bisa menghasilkan profit dari Aurora ini? Supaya kita tidak rugi, kita harus beli di saat mereka sedang dilupakan. Yang pertama adalah banyaknya candle merah harus kita beli. Lalu yang kedua, ketika volume Aurora sudah dilupakan. Kalau sekarang ini 1,3 miliar bolehlah kalian beli. Tapi misalkan kalian tungguin sampai volumenya benar-benar ratusan juta atau puluhan juta, itu lebih bagus lagi. Biasanya Aurora ini adalah sifatnya semakin dia dilupakan, tiba-tiba dia dipump gitu kan. Itu adalah sifat Aurora. Oke, yang selanjutnya adalah Bitcoin Diamond. Ini saya sangat rekomendasikan sekali kalau misalkan bagi kalian yang juga suka jiwa-jiwa gambling dan ingin mendapatkan seperti jackpot ya. Bitcoin Diamond adalah sebuah anak dari Bitcoin sendiri yang dimana harganya itu pernah menyentuh ratusan ribu ya kan. Pernah dulu itu Bitcoin Diamond itu waktu rilis itu harganya sekitar 20.000 lalu tembus sekitar 150.000, dimana bisa kita lihat bahwa sekarang Bitcoin Diamond itu harganya masih 11 ribuan.
Dan kalau misalkan kita pikir harga 11.000 dan 150.000 itu sangat jauh sekali gitu kan, sangat jauh sekali, dan bisa kita rekomendasikan banget untuk belinya. Kenapa? Itu tadi karena Bitcoin Diamond itu dulu pernah tembus hingga 150.000. Ini mana sih chartnya kok nggak bisa tampil-tampil? Apa kalian nggak boleh lihat ya? Kalau chart 15 menit kita bisa tahu ya harganya ini sekitar 11.700. Tetapi ini saya coba untuk membuka advance chartnya. Kita buka di CoinGecko aja kalau Indodax ini lemot ya. Kita buka di CoinGecko, Bitcoin Diamond. Bitcoin Diamond sekarang memasuki rank 90 ya, rank 90 kita lihat. Nah, ini bisa kita lihat ya. Bitcoin Diamond adalah 11.561 dan pernah waktu itu menembus sekitar ini ya. Tuh. Bisa kita lihat, dan harganya 400 ribuan. Dan sampai sekarang gitu kan. Ini kenapa kok sedikit ribet ini Bitcoin Diamond ini ya? Kok nggak bisa dilihatin? Terang. Oh, ini bisa. Nah, ini bisa kita lihat bahwasanya dia historinya di Indodax adalah pernah menyentuh harga kurang lebih adalah 122.000 dan sekarang hanya sekitar 11.700. Ini masih banyak banget yang bisa dilakukan oleh dia. Dan kalau misalkan kalian pengen investasi dan pengen sedikit jiwa-jiwa gambling ya, silahkan beli sekarang dan mudah-mudahan bisa mencapai angka 50.000 lagi. Setidak-tidaknya adalah setengah dari waktu itu dia high-nya ya, sekitar 120.000. Oke? Dan itu adalah beberapa koin yang saya rekomendasikan. Lalu ada koin juga yang sangat miracle sekali alias keajaiban. Apa itu? Koin-koin yang saya rekomendasikan adalah koin-koin yang semakin lupakan, semakin dia akan beranjak naik tinggi gitu kan. Seperti NXT, Ignis, itu kan dulu dia pernah mencapai beratus-ratus volume miliarnya gitu kan, dan pernah mencapai harga sekitar 70.000 ya. NXT, Ignis juga pernah mencapai harga puluhan ribu, dan sekarang bisa kita lihat ya, kalau misalkan history mereka ya, kalau misalkan kita lihat sekarang NXT itu harganya ratusan perak kalau nggak salah ya. NXT ini 100 perak. Asal kalian tahu, NXT dulu itu pernah harganya 50 ribuan. Kalau misalkan kalian nggak percaya, silahkan kalian lihat advance chart yang sendiri. Ya kan, Ignis juga pernah puluhan ribu. Sekarang 400 perak ya kan. Ignis dulu pernah puluhan ribu gitu kan, dan sekarang masih perakan dan masih sangat panas untuk dibeli. Tetapi sekali lagi jenisnya adalah miracle, oke? Dan itu adalah beberapa koin yang saya rekomendasikan sesuai dengan perurutannya masing-masing gitu kan. Semoga bermanfaat video kali ini ya kan, supaya kalian mengetahui beberapa sejarah-sejarah koin dan pantaskah kalian untuk membeli koin tersebut dan jangan sampai terjebak. Oke? Selain dari koin yang saya sebutkan tadi, itu bisa saja harganya fluktuatif dan terjadi sebuah manipulasi pasar yang membuat kalian sedikit bingung. Jadi silakan kalian tentukan sendiri. Itu tadi adalah rekomendasi dari saya. Saya Andi Firmansyah, use your logic, salam trader.